Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, jos. Guru saudara kalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pahami dari depan pada waktu pelaksanaan awal di kabupaten, tujuan arah keberhasilan tercapainya pembelajaran ini sesuai dengan misi pendidikan nasional secara nasional, khususnya untuk Kabupaten Temanggung. Ini memang kami Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung mempunyai berkomitmen istilahnya. Saya yang khusus di bidang PSD, saya punya komitmen bahwa saya akan menuju profil pelajar Pancasila. Pertama saya akan saya lakukan apa? Di antaranya ini bintek yang diselenggarakan. Jadi saya memang setiap saat ketemu dengan Bu Korwil atau Bu Pengawas, saya tekankan, Bu, mohon Bu dianggarkan untuk kegiatan bintek. Tanpa bintek, Bapak Ibu, saya pribadi kalau tidak bintek itu saya nggak bisa apa-apa. Karena bintek itu saya bisa berpraktek baik istilahnya, untuk saya imbaskan ke yang lainnya. Bapak Ibu, ini apa kok bintek? Guru sebagai guru sekarang ini dituntut untuk kompeten, yaitu kompeten mengajar yang lebih efektif. Semuanya berakhir pada anak didik kita semuanya, bukan di gurunya, tapi sekarang ini menuju ke profil pelajar Pancasila ini, yaitu di anak didiknya. Guru hanya sebagai fasilitator saja, intinya itu, sebagai fasilitator, atau yang kita sebut sekarang, guru harus bisa mendiagnosis. Guru kayak dokter, mendiagnosa. Jadi kalau diagnosa nih salah, ya kalau dokter ya bisa apa, Bu? Diagnosa nih salah keadaan anak didik, mendiagnosa anak didik itu salah, ya sudah, nanti akan salah terus menerus ke depan. Tapi kalau panjenengan mendiagnosa itu benar terhadap anak didik kita, itu akan baik, seperti itu. Bapak Ibu, sekarang itu sudah bukan istilahnya apa ya, diferensiasi ya, berpihak pada anak. Ada gambaran nggak kok berpihak pada anak? Kalau tadi saya sebutkan, tadi berpihak pada anak, berarti saya harus sebagai fasilitator saja. Anak maunya ke arah mana? Anak ini maunya istilahnya berkeinginan seperti apa? Itu panjenengan sebagai fasilitator. Itu kalau di program kurikulum nanti akan saya paparkan sedikit apa tahu kurikulum Merdeka. Itu di dalamnya itu, Bapak Ibu. Bintek yang saya selenggarakan isi dari kurikulum Merdeka. Itu
Bintek yang saya selerakan. Ini bagian dari Bapak Ibu nanti setelah kundur lapor Ibu kepala sekolah, Pak kepala sekolah tentang program kegiatan ini. Sampaikanlah kepada Bapak Ibu kepala sekolah, sampaikan, rencanakan seperti apa. Jangan takut, jangan punya pikiran nanti Ibu Bapak Ibu kepala sekolah dukani, apa ya istilahnya ya, bukan berarti marahi, istilahnya jangan lapor kepada Bu kepala sekolah, Bu saya punya ide-ide seperti ini, sampaikan ke Ibu kepala sekolah atau kepala sekolah ide-ide panjenengan untuk program ini. Nah, saya sangat berapresiasi penuh terhadap di Kecamatan Kragan ini dengan kegiatan ini. Insya Allah kegiatan ini akan baik kalau jenengan diselenggarakan secara serius nanti di istilahnya dilakukan di sekolah. Itu karena ini jadi judulnya apa? Bimbingan teknis terpadu berbasis karakter. Di dalam kurikulum Merdeka, memang sekarang ini di 6 profil pelajar Pancasila itu semuanya isinya karakter, merubah pola pikir, merubah karakter anak didik, sekaligus nanti bisa merubah karakter gurunya masing-masing. Itu contoh-contoh yang di proyek-proyek yang ada yang saya pelajari. Itu perubahan pola pikir dari karakter anak didik kita harus sampai mencapai menjadi 6 profil pelajar Pancasila itu. Nah, Bapak Ibu, saya akan sedikit menyebut kalau saya sampaikan yang itu agak lama sedikit ya, nggak apa-apa ya. Saya pengen memaparkan coba seperti apa atau gambaran kurikulum Merdeka ini. Nanti tolong sampaikan ke semua kepala sekolah ya, semua sekolah Bapak Ibu kepala sekolah. Ke depan Pak Kadin kebijakan Pak Kepala Dinas, semua sekolah harus memilih salah satu kurikulum yang ada. Sebentar, tak sampai di mana? Di masuk dulu. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini sudah di launching oleh Pak Menteri sejak tanggal 11 kemarin. Memang kurikulum Merdeka ini Pak Menteri punya kebijakan, tidak harus istilahnya tidak harus kurikulum Merdeka. Ada punya pilihan beberapa kurikulum yang panjenengan bisa pilih. Di antaranya yaitu kurikulum yang sudah ada sekarang ini. Kurikulum yang sudah ada. Kurikulum yang sudah ada apa? Kurikulum 13 itu yang sudah ada. Atau kurikulum darurat, ringkasan dari kurikulum 13 di press misalnya ringkasannya. Nah itu kurikulum Merdeka ini sudah diajarkan juga, tapi hanya pada sekolah penggerak. Berapa jumlahnya sekolah penggerak pada waktu itu di tahun 2021? 2.500 saja untuk sekolah penggerak. Jadi yang sudah mengikuti kurikulum, yang sudah mengikuti sekolah penggerak menjadi sekolah penggerak berarti sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Itu otomatis. Ini tahapan pilihan kurikulum. Kalau Bapak Ibu memilih kurikulum 13 ya sudah, tinggal nerusin saja. Tapi Bapak Ibu kalau memilih kurikulum Merdeka, ada
ada tahapannya, tidak sulit Bapak Ibu. Karena apa? Kementerian itu biar nanti di tahun 2024 itu kenapa kok kurikulumnya di tahapannya di lebih enakan? Kenapa? Karena di tahun 2024 nanti akan dievaluasi oleh kementerian bahwa Indonesia ini mau dibawa kemana kurikulumnya. Tapi saya yakin kurikulum itu akan digunakan di tahun 2024 nanti. Hane nanti panjenengan sekarang ini masih menggunakan kurikulum 13, terus milihnya di tahun 2024, waduh, yuk nyanyi ngulang lagi, masih akan terlalu lama, ketinggalannya akan terlalu lama. Tapi Pak Kepala Dinas, mbok alon-alon, mbok pernah seperti apa alon-alon, nek bisa semuanya milih kurikulum Merdeka. Nanti taatnya, istilahnya tahapannya enteng sekali, tidak usah khawatir, tidak usah punya gambaran yang kok berat seperti apa, jangan, karena lebih mudah kurikulum Merdeka ketimbang kurikulum 13. Perbedaannya apa? Tidak ada bedanya dengan kurikulum 13 sama kurikulum ini Merdeka. Karena kurikulum Merdeka ini tercipta dari kurikulum 13. Cuman ini kalau kurikulum 13 itu ukurannya hanya sampai akar saja. Dinilai dari hasil. Ya enggak? Pada waktu itu jenang ini hasilnya sampai tema berapa harus selesai bulan ini, tema ini harus selesai bulan ini. Kurikulum Merdeka tidak. Ada fase-fasenya harus dilalui. Ini Bapak Ibu, tahapan menjenengan apabila mempunyai akid keberkeinginan menjadi memilih kurikulum Merdeka, ini tahapannya. Misalnya Ibu milih nomor 1, diklik itu kan di pilihan ada di pilihan. Di pilihan kalau sudah masuk login ke mana? Login ke pilihan aplikasinya itu ada pilihan 3 pilihan. Pertama pelatihan, tahun kedua penerapan. Nek soro saya ini pelatihan dan nek menurut saya ini juga akan membuat bingung jenengan. Pelatihan kalau nek milih nek dilatih, nek enggak kan bingung. Mandiri namanya judulnya. Mandiri itu jenengan harus berdekatan dengan yang sudah sekolah penggerak. Banyaklah ke sekolah penggerak. Kalau nomor 1, kalau jenengan milih nomor 2, tahun pertama pelatihan sekaligus penerapan. Ini di tahun ini, di bulan April besok harus panjenengan sudah milih kurikulum. Akhir ini diperpanjang sebenarnya 31 Maret, tapi diperpanjang sampai bulan April ini. Nek milih ini Bapak Ibu, tahun pertama pelatihan sekaligus penerapan, ini akan difasilitasi semua oleh pemerintah pusat. Buku ajarnya akan disediakan, pelatihannya akan diselenggarakan. Itu pelatihannya akan diselenggarakan. Terus jenengan tinggal nek kurang anu besok tak fasilitasi kami dinas akan memfasilitasi panjenengan. Kurang apa nanti saya akan mengundang yang sudah menjadi sekolah penggerak untuk ngajari panjenengan semuanya. Project-projectnya ada semua, nanti tinggal semua bukunya, buku modul-modulnya akan diberi oleh pemerintah. Nek milih nomor 2. Kalau jenengan milihnya nomor 3, Bapak Ibu yang saya hormati, ini pelatihan sekaligus penerapan. Ini sebenarnya sudah yang menjadi mau masuk sekolah penggerak, yang sudah lulus. Ini yang milih nomor 3. Karena apa? Modifikasinya semakin banyak, inovasinya semakin banyak. Itu Bapak Ibu kalau milihnya. Lanjut digeser ke sini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kompleksitas macam-macam kompleksitas penerapan kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu ada 4 kompleksitasnya. Sederhana, ini nanti akan mengikuti contoh yang disediakan oleh pemerintah, kan gampang.
Semuanya nanti akan dikasih oleh pemerintah. Contoh-contohnya jenengan belum dituntut untuk inovasi, hanya dikasih istilahnya ini. Gitu. Terus yang kompleks yang kedua kompleksitas dasar, modifikasi contoh yang telah disediakan. Jenengan dikasih modul, terus jenengan dimodifikasi. Itu yang dasar. Nanti jenengan tinggal milih saja. Di situ banyak pilihan-pilihan yang ada. Kompleksitas sedang. Ini kalau ini yang sudah agak yang sudah istilahnya mendekati sudah menjadi sekolah penggerak. Kompleks mengembangkan kurikulum sesuai dengan konteks sekolah dengan pelibatan warga. Ini yang sudah canggih, yang sudah istilahnya sudah menjadi mengikuti sekolah penggerak. Proyek-proyeknya sudah diinovatif, itu sudah diinovasi. Ini kompleksitas tinggi, apalagi ini Bapak Ibu tinggi. Sudah nggak usah dikasih dari pemerintah, sekolah itu sudah mempunyai karakter sendiri. Nah kalau ini Bapak Ibu perbedaannya, besok itu perbedaannya antara sekolah satu dengan sekolah yang lain itu tidak sama. Karakternya beda-beda, proyeknya beda. Tapi kalau pembelajarannya sama, ada matematika, ada IPA dan lain-lain seperti itu. Tapi sudah disandingkan dengan istilahnya profil pelajar Pancasila itu. Lanjut. Kira-kira sampai segitu mudeng apa mubeng? Saya juga bingung. Gimana? Saya mau tanya salah satu aja. Kira-kira gimana? Yuk jangan diam dulu. Kalau enggak, kita nanti saya bingung. Iki mudeng kok enggak ya? Saya yang salah, berarti saya yang bodoh gitu. Saya nggak bisa Bu, itu sama Bu. Maksud, gimana? Bisa diterima apa enggak kira-kira? Bisa. Coba ya. Jenengan pada waktu buka besok aplikasi memilih guru, kepala sekolah dan pak kepala dampingi, didampingi. Mudeng tak dampingi. Sing tak terangke iki besok jenengan bisa memberikan masukan kepada kepala sekolah. Milih mana Bu? Nek cara aku milih yang kedua karena sudah disuapin. Engko nek wis rada pinter sithik baru ada tahapan inovasinya. Ngerti ta? Itu. Ini ada bagian-bagian yang perlu saya terangkan. Ini 3 pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan tentang implementasi kurikulum Merdeka tahun ajaran 2022-2023. 1. Penerapan beberapa bagian dari prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sudah didirikan. Kalau pilihan yang satu ini, yang tadi itu, kalau yang di nomor 2 itu, nomor 1, nomor 2, nomor 1 sama nomor 2 ini. Jadi kurikulum wis ono yang dulu kurikulum 13 cuma dikembangkan di beberapa bagian saja, proyek-proyeknya saja. Kan gampang toh? Contohnya proyeknya sebenarnya gampang kok, merubah karakter apa? Nggak bisa baca saja. Berubah karakter dari anak didik. Yang sudah mengikuti webinar kemarin siapa? Dari SD yang itu webinar dari SD itu Sakinah kan? Renggut? Kalau salah ya Bu, itu satu proyek bisa beberapa bisa merubah karakter anak didik beberapa. Contohnya kemarin itu hidroponik. Kalau saya terangkan sini, ini proyek ya, proyek istilahnya proyek kurikulum yang baru itu proyeknya itu. Contohnya kalau di SD Sakinah itu proyek hidroponik. Kalau disebutkan tadi kemarin itu pertama kali nanam suatu biji ditanam di hidroponik karena tidak tahu menau, asal dicemplungkan saja, terus tukul, terus tumbuh, tapi kurus kayak saya ini. Kurus. Terus ditanya anak didik, kok kurus ya, kenapa ya? Anak itu mikir, diapake ya nek men iso gemuk-gemuk ya. Kan beberapa mikir, yuk gurunya juga mikir,
diapake ya wis entuk lho untuk dulu itu terus nanam lagi berhasil lemu-lemu ning nanam cuma 2 biji nek di sayur cuma jadi sedikit berarti kan nggak bisa untuk semuanya kan itu contoh proyek terus anak didik mikir loh anak didik mikir lah ini nek nanamin semua ini yo keluargaku enggak sosialnya ada kebersamaannya ada ilmunya ilmunya secara apa IPA-nya ada itu masuk di situ semua loh itu satu proyek ya itu satu proyek sampai diteruskan sampai banyak tanamlah yang banyak pupuknya yang banyak dengar anak-anak didik Bu berarti ini saya bisa bawa pulang untuk makan keluarga saya wis ilmunya apa nih Kirmah ada kan mensejarahkan kesejahteraan ada di situ nek wis akeh meneh dijual wis ilmunya ada anak didik anak umur 4 kelas 4 kelas yang kelas tinggi ya kelas 4 mana kelas 4 itu contohnya sampai mikir ke arah situ sudah keberhasilan panjenengan sudah berapa itu kan banyak itu proyek nanti kalau yang pelajaran biasa jenengan bisa dikaitkan dengan itu semuanya contohnya ojo monoton maksudnya monoton kalau dulu saya pada waktu SD saya diajari ibu saya karena ibu saya kepala sekolah juga guru SD nah ibu saya pindah ke sana saya ikut ke sana pindah ke sini dulu itu coba besok nanam tanaman kalau kapas yang digawa kan mesti biji kedelai karo kapas dibasahi diterasi wis bar pukul pora diamati tok wis pukul banget kan gitu tuh dulu jangan monoton seperti itu jangan monoton jenengan harus sebagai guru harus bisa ujung tombak bisa menginovasi semuanya memfasilitasi anak didik mau berjalan kemana itu jenengan yang mengarahkan memberikan memberi masukan terus jenengan sudah bisa merubah pola pikir panjenengan karakter panjenengan sudah berubah gitu ya ngantuk apa enggak dia harus awan soalnya habis makan Bapak Ibu yang saya hormati saya ini juga belajar jadi guru karena tadi kemarin 2 hari full saya belajar jebule kalau mau nyusun RPP CP istilahnya sekarang ini bukan RPP ya RPP diferensi peningkatan nyusunnya juga angel saya mau mendekati panjenengan angel penyusunan RPP nya sulit ternyata sulit juga jadi guru ternyata saya belajar tadi 2 hari nulis di buku itu cuma dapat dua kata saja sulit tapi saya yakin panjenengan akan bisa apalagi tadi sudah dilaksanakan bintek besok akan saya laksanakan bintek yang lain ada sains ada seni ada olahraga tugasnya Bu Mastur besok untuk mengembangkan mengintaskan di situ Bapak Ibu ini lanjut ya yang kedua penerapan Mas sih lagi yang kedua penerapan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan nah kalau ini pasti Bapak Ibu perangkatnya panjenengan akan dipenuhi oleh pemerintah pusat buku ajarnya ada semuanya yang sudah saya pengalaman yang tahap pertama besok yang tahap 1 yang tahap pertama kemarin itu semua dikasih oleh pemerintah pusat apa yang dikasih dulu kemarin itu komputer dikasih bosnya kinerja dikasih juga terus alat-alat peraganya apa buku-buku ajarnya dikasih semuanya dan saya tahu itu akan disediakan oleh pemerintah yang ketiga penerapan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar kalau ini berarti jenengan sudah termasuk yang levelnya tinggi tapi sebenarnya Bapak Ibu sama levelnya tuh jenengan bisa menginovasi setelah ngerti maksudnya saya tahu, saya paham. Jadi artak bawa kemana itu, ini harusnya seperti ini sudah punya angan-angan.
punya angan-angan panjenengan itu. Itu Bapak Ibu, lanjut. Nah, 3 pilihan implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri. Kalau saya tadi memilih nomor 2, pilih nomor 2 bukan kampanye, tapi ini apa? Pilih nomor 2 maksudnya yang lebih enteng, yang lebih enak untuk panjenengan nantinya. Karena saya sudah ngerti, paham. Nanti jenengan akan paham. Konopo kok kon milih nomor 2? Bukan apa? Suatu pemilihan yang kon milih nomor 2 besok itu dia. Karena ini pilihan. Implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri. 1. Mandiri belajar, menerapkan beberapa bagian definisi kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua, mandiri berubah. Mandiri perubahan menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat dasar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan SD PAUD. Ini yang saya sebutkan tadi. Ini semuanya akan disediakan oleh pemerintah. Modul-modulnya saya sebutkan. Terus pilihan yang ketiga, menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri sebagai perangkat ajar di satuan pendidikan. Kalau ini sudah canggih, kalau ini sudah melibatkan masyarakat luas. Jadi Bapak Ibu, program Merdeka kurikulum Merdeka Belajar itu sampai dengan ke masyarakat luas. Jadi masyarakat itu andil di dalamnya di situ. Untuk andil. Itu kalau yang sudah canggih. Gitu ya, lanjut. Bosan apa enggak? Nek bosan saya tutup saya suka nasi. Betul enggak? Saya enggak bisa kayak guru itu, apalagi kayak guru ini. Jadi ini apa yang harus dipersiapkan panjenengan melaksanakan istilahnya kurikulum merdeka. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, jenengan tolong belajar, istilahnya mempelajari dan memahami regulasi. Nek ono pelatihan, nek ono webinar, kalau ada bintek, kalau ada jenengan punya HP, bukaan. Di situ ada semuanya, termasuk kalau sudah mempunyai belajar ID, ayo belajar ID, ataupun buka webnya GTK. Semua di situ sudah disediakan, dibaca semuanya, akan tahu jenengan, akan resort nanti. Karena apa? Jenengan lebih paham ketimbang saya baca istilahnya baca kata-kata yang dari istilah kata-kata pendidikan. Jenengan lebih paham ketimbang saya. Saya itu ngapalke RPB, CP, terus silabus. Wah ngelir aja mak. RPB apa, silabus apa, CP apa, capaian pembelajaran. Kalau yang di pendidikan, kalau dulu kan RPB, sekarang capaian pembelajaran. Itu sulit, tapi jenengan lebih hafal di situ. Ini melakukan regulasi pelatihan bintek bidan, ikuti, semua ikuti. Kalau besok ada suatu webinar tak sebarkan ke panjenengan semua, jenengan harus buka. Kalau enggak akan ketinggalan, akan bingung. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan keputusan mau pilih kurikulum apa. Bapak Ibu, jenenganlah yang akan memberi masukan ke kepala sekolah, suruh milih kurikulum apa dari panjenengan semuanya. Kepala sekolah tidak bisa berdiri sendiri memilih. Karena apa? Kurikulum merdeka kalau nggak ada panjenengan semuanya tidak akan bisa berjalan. Kurikulum merdeka kalau ada panjenengan pasti akan bisa berjalan. Makanya tadi saya sarankan, nek arep ngeklik milih kurikulum, jenengan dampingi Bapak Ibu kepala sekolah itu. Itu. Nah, tadi kata suruh milih yang mengadopsi tahu, yang milih nomor 2 saja. Saya sarankan yang nomor 2, lebih mudah nanti. Terus, apabila sudah memilih arep ngopo, nek wis milih arep ngapa, segera melakukan pendaftaran, mengisi angket pendaftaran. Kalau jenengan buka di Google itu sudah ada semuanya, alamatnya. Saya kok nggak diketik alamatnya, alamatnya aja di situ.
Nak tahu ya nanti Bu Marto sama Bu Tito biar dikirim ke masing-masing ya. Alamatnya Bu Tito kan sudah bisa ya. Bu Tito sudah bisa. Nah, yang kedua saya sarankan Bapak Ibu di sekolah membentuk tim. Berdengar, membentuk tim. Teamwork, istilah tim yang akan merancang itu. Bentuklah tim.